Salam sejahtera, selamat berjumpa lagi dalam acara Paulus Rahel Channel Ministry. Hari ini kita akan membahas topik kebenaran firman Tuhan, persiapan menghadapi hari tua. Tapi sebelum lanjut, kita akan berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami akan mendengarkan siraman rohani bagaimana sikap kita menghadapi hari tua. Urapi kami semuanya sehingga ini akan menjadi pegangan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan buka di dalam 2 Korintus 14 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Perkataan Rasul Paulus yang mengatakan bahwa sekalipun manusia lahiriah kita merosot, tapi manusia batiniah kita tidak boleh merosot. Tetapi bahkan dari hari ke sehari kita harus meningkatkan keimanan kita. Nah, saya pernah baca sebuah kisah yang cukup menggelitik bahwa kita semakin tua itu semakin kaya. Namun saya percaya semua pemirsa tidak ingin kaya seperti yang ada dalam literatur ini. Di situ dikatakan lansia semakin tua semakin bijak dan semakin tidak sombong, semakin merendahkan diri. Terlihat dari cara jalannya yang mulai menunduk dan bungkuk. Ya, di masa depan lansia akan semakin kaya katanya. Di rambutnya ada perak, di giginya ada emas, di dalam perutnya ada pabrik gas, lalu di kandung kemihnya ada kristal, lalu di darahnya ada pabrik minyak, lalu di air seninya ada pabrik gula, dan di tulangnya ada besi, bahkan di sendinya ada kapur, di empedunya ada pasir, bahkan cincin, bahkan jantungnya pun pakai cincin, saudara. Dan saya tahu pemirsa tidak ingin mengalami hal yang sedemikian. Proses menua itu menjadi momok bagi banyak orang, bukan dari fisik saja, tapi banyak perubahan psikis yang kerap belum dimengerti oleh anak-anak muda. Ya, lalu perubahan-perubahan apa yang terjadi bagi para manula? Yang pertama, masalah kemerdekaan. Dengan fisik yang semakin lemah, maka kemerdekaan dia untuk bergerak pun semakin terkungkung. Karena anak-anak mereka akan membatasi ruang gerak orang tua. Ya, anak-anak akan mengambil alih ruang gerak orang tua. Orang tua harus ditemani, ya, melakukan apa, kemana, dengan siapa, kapan, dan bagaimana. Semua ada di bawah kontrol anak-anaknya. Semua serba dibatasi. Lalu orang tua secara psikis merasa hidupnya gak berguna. Seolah-olah akar kehidupan, akar kemerdekaannya tercabut dalam dirinya. Dan dia merasa hidup sendiri dan kesepian. Waktu Tuhan izinkan saya pelayanan di Belanja selama sebulan, saudara. Di sana orang-orang tua hidup dalam kesepian karena mereka tinggal berdua dengan pasangan. Kalau pasangan itu tinggal telah Tuhan panggil, maka mereka hidup sendirian. Karena apa? Mereka yang sudah 17 tahun akan keluar dari rumah. Beda dengan Indonesia kulturnya, ya, bahkan sudah anak, sudah cucu, sudah mantu masih tinggal dalam satu atap. Mangan orang mangan ngumpul katanya. Beda di sana dan mereka kesepian. Nah, banyak orang-orang tua yang merasa kesepian. Di Jepang dengan adanya corona, covid, ya, banyak orang yang kesepian, terutama orang-orang tua. Ya, merasa kesepian sehingga dibentuklah sebuah menteri kesepian namanya. Lalu banyak psikolog, psikiater karena banyak orang yang bunuh diri karena kesepian dengan cara mengasingkan diri sampai dia mati. Ya, anak-anak sibuk tumbuh besar dan hebat sampai kadang lupa orang tuanya, lupa menjenguk orang tuanya, lupa menyapa orang tuanya. Bahkan ketika Natal, tahun baru, orang tuanya sudah memasak masakan kesukaannya, ternyata anaknya nggak datang, sehingga orang tuanya makan makanan yang sudah dingin, saudara. Ya, dan biasanya kalau datang ke rumah orang tuanya, kalau dia ada kebutuhan dengan orang tuanya, misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri, lalu datang ke orang tuanya suruh jaga cucunya. Hal ini yang sering terjadi. Padahal kehadiran anak cucu yang rutin kepada orang tuanya itu sangat dirindukan dan sangat dinantikan.
Ya. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya ketika kita menghadapi kendala-kendala yang seperti itu? Yang pertama, kita tetap aktif dalam hal-hal yang kita sukai. Jadi selama masih mampu jalan, berjalanlah. Selama mampu masih berjalan ke luar negeri, berjalanlah. Selama engkau mau makan ini, makanlah. Namun tidak lepas kontrol dari kesehatan tubuhmu. Pokoknya apa yang engkau sukai, lakukanlah. Lalu yang kedua, lakukan sesuatu yang baru. Mungkin engkau banyak waktu, ya. Lalu engkau lakukan sesuatu yang baru yang membuat hatimu gembira. Mungkin hobi bisa engkau lakukan. Dulu hobi tidak pernah engkau dapat salurkan karena engkau tidak punya waktu. Tapi setelah engkau lanjut usia, hobi itu bisa engkau lakukan. Mungkin dengan hobi yang baru itu bahkan bisa mendatangkan keuntungan, mendatangkan uang. Lalu menjaga kehidupan sosial dengan teman sekeluarga, dengan teman sebaya, ya, dengan anak cucu mantu keluarga besar, ya, menjaga kehidupan sosial. Dan kita mesti tahu diri. Para oma, para opa mesti tahu diri, fisik kita sudah lemah. Kita butuh pertolongan orang lain. Jadi jangan banyak cerewet. Mesti tahu diri. Kadang ada anak-anak yang gak mau dekat sama orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya terlalu cerewet, terlalu bawel, mau menang sendiri, egois, sehingga anak cucu menantunya pusing. Jadi kalau kita sudah tua, sadar diri. Kita butuh orang lain, kita butuh anak, kita butuh mantu, kita butuh cucu. Jadi sadar diri, belajar menerima keadaan diri sendiri, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama berbicara tentang anak, mantu, cucu, atau teman gereja dan sebagainya. Lalu berdamai dengan Tuhan, ya. Lalu tetap berolahraga. Kalau sudah lanjut usia, jangan olahraga yang terlalu keras. Nanti bukan sehat malah patah tulang dan sebagainya. Tapi olahraga yang santai. Bahkan kita duduk nih seperti saya duduk, kita bisa olahraga dengan cara apa? Goyangin tangannya, geleng-geleng kepalanya, itu sudah olahraga, ya. Bahkan ketika kita ketawa, itu senyum loh saudara. Ketika kita ketawa itu senyum dan itu adalah senam mulut, ya. Itu bisa buat awet muda. Lalu kita menjaga kesehatan tubuh kita. Makan tapi jangan gelojoh. Apa yang kita makan, makan secukupnya. Jangan gelojoh, ingat sadar diri. Apalagi jeroan tuh dihindari, ya, supaya tubuh kita sehat. Lalu jangan membanding-bandingkan diri. Dulu aku muda begini, aku sudah tua begini. Jangan, sadar. Umur kita sudah semakin tua. Manusia batiniah kita harus tetap terjaga. Manusia lahiriah kita mungkin tambah merosot, tapi keimanan kita kepada Tuhan tidak boleh merosot. Dan yang paling penting adalah berdamai dengan diri sini, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan Tuhan. Jadi biarlah kita semakin tua semakin berbahagia. Karena apa? Semakin tua semakin kita banyak waktu untuk berdialog, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk mendoakan silsilah pohon keluarga kita. Ya, buat keturunan kita bangga dengan kita. Ketika kita Tuhan panggil, anak cucu kita bisa membanggakan kita. Karena apa? Kita menjadi manusia batiniah yang baik dan luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi biarlah manusia batiniah kita justru semakin dekat melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, biar para lansia, para usia emas dapat menerima keberadaan mereka dengan legowo, dengan lapang dada, sehingga mereka hatinya boleh berbahagia dan boleh semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan mereka boleh menjadi tiang doga bagi para anak cucu mantu, bagi pohon keluarganya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa.